Pemirsa, seorang polwan mengamuk di rumah warga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Diduga aksi itu dipicu kasus penipuan penerimaan calon siswa secaba Polri. Seorang anggota Polwan, Bribka Lila Astriza, yang bertugas di Poltabes Medan, mengamuk di depan rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Bahkan pelaku datang dengan membawa ratusan orang. Aksinya ini dipicu dirinya tak terima sang suami dilaporkan terkait kasus penipuan penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Aksi ini pun viral. Pihak kepolisian membenarkan adanya kasus penggerudukan ini sehingga kasus pun segera ditangani pihak Polres Tebing Tinggi. Penyerangan kedua dilakukan di hari Minggu tanggal 15 Desember sekiranya pukul 1.40. Bermula Bribka Lila datang dengan suaminya beserta rombongan yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Dan di dalam video tersebut saya melihat ada oknum yang membawa senjata. Bahwasanya benar ada kejadian seorang oknum polwan Polrestabes Medan ada melakukan keributan di salah satu rumah warga. Dan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku serta meminta keterangan dari beberapa saksi di lokasi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti, termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang diringkus aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin, Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu, serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO, sindikat pembuatan uang palsu. Saudara M yang telah melakukan transaksi ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Pemirsa, pengedar uang palsu kembali ditangkap polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mirisnya pelaku yang merupakan seorang mahasiswa membuat uang palsu dengan menggunakan fotokopi berwarna. Inilah detik-detik penangkapan tersangka pengedar uang palsu oleh warga di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa berinisial KAW, 25 tahun, ditangkap usai berbelanja di warung warga menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Sadar dengan uang palsu, pemilik warung segera mengejar pelaku dan melaporkannya ke polisi. Pelaku mengaku membuat uang palsu sendiri dan sengaja berbelanja di warung kecil untuk mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna. Dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Atas perbuatannya, tersangka KAW terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor di sebuah komplek perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Aksi kedua pelaku terbilang nekat menggasak sepeda motor di garasi rumah warga. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di komplek perumahan Desa Cipenjo, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pelaku berboncengan mondar-mandir di depan rumah yang menjadi target pencurian. Saat situasi dirasa aman, kedua pelaku berbagi peran. Satu menggasak motor, sementara satu lainnya terus memantau situasi. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang tak dikunci stang bisa dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian di kawasan ini bukan yang pertama kali, hingga membuat warga resah. Istrinya sedang menguap anaknya yang lagi sakit batuk nebu, jadi memang kayak nggak ada kedengaran apa-apa tuh di luar. Kejadiannya juga nggak lama, kalau lihat dari CCTV itu cuma sekitar 5 menitan, dari setengah 9 sampai sekitar setengah 9 lewat lah. Warga berharap polisi bisa menggelar patroli rutin hingga menangkap para pelaku pencurian motor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaannya terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi terkait kasus judi online yang mencuat di Kementerian Komunikasi Digital. Pemeriksaan terhadap Budi Ari berlangsung selama 2 jam dengan kapasitas sebagai saksi ex-Menkominfo 2023-2024. Saat ditemui media, Budi Ari tidak merinci materi pemeriksaan, namun ia hadir sebagai warga negara yang taat hukum untuk membantu menuntaskan kasus judi online. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir pada hari Rabu. Kedatangan Prabowo disambut langsung Presiden el-Sisi dengan upacara kenegaraan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo. Kedua pimpinan negara kemudian berjalan beriringan menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penjemputan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Kedua pimpinan negara juga saling memperkenalkan para delegasi masing-masing. Kedua pemimpin kemudian melakukan pertemuan 4 mata dan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Prabowo menekankan keinginan untuk meningkatkan kerjasama antar Indonesia dan Mesir di berbagai bidang. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Di kesempatan yang sama, el-Sisi mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan Prabowo dan meyakinkan bahwa hubungan antar kedua negara sangat baik. Pihaknya akan membentuk tim teknis, komite yang akan dibentuk kedua negara untuk supervisi pengembangan hubungan kerjasama Indonesia dan Mesir. Kedua negara yang berpenduduk mayoritas Islam juga sepakat menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat. el-Sisi menambahkan kedua negara juga memiliki pandangan yang sama atas konflik di Timur Tengah dan sama-sama mendorong gencatan senjata di Israel.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Kevin dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi kuliner nih. Berkunjung ke kota Semarang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencicipi menu tahu gimbal. Benar sekali Angel, di mana menu khas Semarang ini selalu ramai pengunjung karena memiliki rasa yang otentik dengan perpaduan lontong, sayuran, dan juga udang. Kota Semarang menjadi salah satu kota yang akan menggelar audisi Kontes Dangdut Indonesia atau KDI. Berkunjung ke kota Semarang kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris khas Semarang. Ya, salah satunya tahu gimbal. Sajian khas Semarang ini selalu jadi menu favorit bagi wisatawan. Racikan tahu gimbal terdiri dari potongan tahu goreng, lontong, telur ceplok, rajangan kubis, dan gimbal. Gimbal sendiri berwujud bakwan udang. Dan agar semakin mantap rasanya, campuran bahan tersebut diguyur saus kacang petis. Para pedagang tahu gimbal bisa kita jumpai di sepanjang kawasan shelter kuliner Taman Indonesia Kaya. Bahkan uniknya, nama tahu gimbal yang dijajakan semua hampir sama, yakni tahu gimbal Pak Edi. Sedikitnya ada 8 lapak penjual tahu gimbal bernama Pak Edi. Namun yang paling laris diantaranya tahu gimbal Haji Edi yang sudah berjualan sejak tahun 1972. Khas Semarang, favorit khasnya ada gimbalnya udang, kepingin namanya gimbal. Kalau saya memang makanan favorit top market. Memang sering ya makan di sini ya? Karena kita selalu fresh ya, bahan kita selalu fresh, rasa dari sejak Bapak jualan dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Rasa dari pertama Bapak jualan di Mikul Mangkal sampai sekarang tidak pernah berubah, dan alhamdulillah dari cita rasa itu banyak pelanggan yang semakin datang, banyak semakin berkembang. Sambil menikmati sajian tahu gimbal, para pelanggan juga dihibur oleh musisi jalanan dengan lantunan musik dangdut. Nah, bagi warga Semarang jangan lupa ikut audisi Kontes Dangdut Indonesia KDI di Kota Semarang mulai 18 hingga 19 Januari 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia kembali melakukan mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mediasi bertujuan agar ada kesepakatan terkait hal-hal yang diinginkan baik dari pihak teradu maupun pengadu. Mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar, Muhammad Rauf, dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih difasilitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Selain itu, mediasi juga dihadiri beberapa dokter, termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Mediasi kali ini untuk mendapat kesepakatan terkait hal-hal yang diinginkan baik dari pihak teradu maupun pengadu. Apapun hasil dari mediasi ini nantinya akan dituangkan dalam berita kesepakatan oleh KPAI. Mediasi di KPAI tentu mediasi yang terkait bukan tindak pidana ya, lebih banyak ke perdata ya. Mudah-mudahan para pihak bisa bersepakat ya. Lagi-lagi tentu para pihak, kami hanya memfasilitasi karena di KPAI ada mediator terstandar Mahkamah Agung. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi untuk para pihak ini bisa bersepakat ya. Sebelumnya, pembongkaran makam bayi sudah dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara untuk dilakukan tes DNA. Pembongkaran dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, disaksikan orang tua dan perwakilan rumah sakit. Sambil menunggu hasil tes DNA, polisi juga meminta keterangan kedua orang tua bayi, di mana mereka meyakini ada perbedaan bayi kandung mereka dengan bayi yang diduga tertukar pada tahi lalat dan panjang bayi. Penyidik juga telah memeriksa 4 orang dari pihak Rumah Sakit Islam, yakni seorang bidan dan 3 perawat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir bandang menerjang ratusan rumah di 2 desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, sepekan direndam banjir, warga Muara Angke mulai mengeluh terserang penyakit. Hancur rumah semua. Banjir bandang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningkir, Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air berarus deras membawa material kayu dan lumpur. Kian lama air terus meninggi hingga nyaris mencapai atap rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah warga bahkan hilang tersapu derasnya aliran air. Di teras lah bang, kan? Apa gitu. Kebetulan itulah tadi agak malas keluar mau ke kebun. Itulah mungkin hujan deras. Hujan duluan. Terus datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Akibat peristiwa banjir ini sebanyak 95 kepala keluarga terdampak, 10 orang diantaranya terluka. Hingga kini petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan dan kemungkinan adanya korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Sedangkan warga yang masih trauma mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sudah sepekan warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa beraktivitas di tengah banjir yang merendam permukiman mereka. Ketinggian air di beberapa titik sempat mencapai 50 hingga 70 cm. Kondisi kesehatan warga pun menurun. Sebagian warga termasuk anak-anak mengeluhkan gejala sakit gatal-gatal, demam hingga diare. Banjir yang terus merendam juga memaksa sejumlah warga menutup usaha rumahan mereka. Ya Mbak, 6 hari ya? Iya. Iya 6 hari. Ini nggak kering-kering? Belum kering-kering. Tapi anak-anak pada sakit sih. Itu cucu ibu juga di atas sakit. Sakit panas atau? Panas, ya mentre. Iya gatal-gatal, penyakit gatal-gatal kakinya. Udah dicoba ke depan mungkin lah. Udah capek saja mungkin turunlah air lah pada 1 hari 2 harian lagi. Warga berharap banjir surut agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Warga pun meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul penahan air laut dan membangun yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor dan tanah gerak melanda kawasan Trenggalek, Jawa Timur. Rumah warga rusak parah hingga penghuninya harus dievakuasi ke pengungsian. Warga Dusun Depok Desa Ngrandu, Kecamatan Sur, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dievakuasi petugas ke tempat pengungsian. Selain evakuasi warga, petugas juga membawa harta benda termasuk hewan ternak. Upaya ini dilakukan menyusur longsor susulan di lokasi dekat permukiman yang alami bencana tanah gerak dalam 2 hari terakhir. Dari pemetaan BPBD, kawasan yang alami longsor susulan mencapai luas 5 hektar. Tak hanya mengevakuasi warga dan harta benda, tim tanggap darurat juga memindahkan lokasi pengungsian ke tempat yang lebih aman karena lokasi sebelumnya berada di zona bahaya. Dekat rumah sudah amblas retak-retak. Udah nggak berani saya di sana. Belum tahu, belum punya lokasi. Yang penting menyelamatkan diri dulu. Ya. Melihat situasi kondisi yang terjadi tanah gerak saat ini tidak memungkinkan untuk ditempati. Ada longsor yang besar tadi malam itu di sisi mananya, Pak? Di sisi sebelah atas, sebelah timurnya ini yang. Kepala BPBD Trenggalek Triadi Atmono mengatakan jumlah warga terdampak bencana tanah gerak mencapai 119 jiwa atau 43 kepala keluarga. Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat sedangkan sisanya di posko pengungsian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, antrean panjang kendaraan terjadi menuju Pelabuhan Merak, Banten. Antrean didominasi kendaraan besar seperti bus dan truk. Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan eksekutif dan reguler mengular hingga keluar dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Antrean terjadi karena terlambatnya penyeberangan akibat adanya faktor cuaca buruk di perairan Selat Sunda.
Para pengguna jasa penyeberangan mengaku sudah berjam-jam lamanya belum bisa masuk ke dermaga. Antrean kendaraan didominasi kendaraan besar seperti bus dan truk. Banyak juga pengguna jasa penyeberangan yang mudik terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan terjebak kemacetan 1 hari menjelang perayaan Natal. Perlambatan kapal lah, sama ombak besar. Ombak besar ya? Tujuan mau kemana bang? Ke Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini pengaruh nggak bawaannya bang? Ya pengaruh, bawa ikan. Bawa ikan. Antisipasi kemacetan lebih parah, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak menyiapkan 7 dermaga dan 57 kapal Ro-Ro. Selain Pelabuhan Merak, penyeberangan juga bisa melalui Pelabuhan BBJ dan Pelabuhan Pelindo. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Timur Surabaya atau BTS FC kembali menunjukkan keperkasaannya di ajang 3 Second Futsal Super Cup 2024. Pada laga final, BTS FC berhasil mengalahkan Black Steel FC dengan skor tipis 3-2. Final 3 Second Futsal Super Cup 2024 antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Black Steel FC yang digelar di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit. Kedua tim tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. BTS berhasil membuka keunggulan di babak pertama dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Black Steel FC semakin meningkatkan tempo permainan dan berhasil unggul 2-0 di awal babak kedua. Namun BTS FC belum mau menyerah. Seluruh kekuatan para pemain dicurahkan untuk membalikan skor menjadi 3-2 dan berhasil memenangkan turnamen pramusim ini. Tak hanya menjadi ajang pramusim, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas Liga Futsal Profesional dan Timnas Futsal Indonesia. Jadi kita di futsal sangat berbangga bahwa banyak pemain-pemain kuat yang ada di timnas yang memperkuat timnas sehingga kita bisa juara di level ASEAN itu berasal dari liga kita yang kuat. Makanya kami ingin fokus ke depan untuk kita mentransformasi timnas harus kita lakukan dengan fondasi yang kuat yaitu liga yang kuat. Turnamen ini menjadi bukti bahwa persaingan di dunia futsal Indonesia semakin ketat dengan banyaknya talenta-talenta berkualitas di dalam negeri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi pengosongan Hotel Garden Palace Surabaya pada Kamis siang berlangsung ricuh. Sekelompok orang dari pihak termohon eksekusi menghadang petugas jurusita dan polisi yang akan masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong ini terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi Hotel Garden Palace di Jalan Yosudarso, Surabaya, Jawa Timur. Masa dari pihak hotel menghalangi petugas angkut untuk melakukan pengosongan hotel. Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk masuk ke dalam objek eksekusi pengosongan. Pihak hotel meminta agar eksekusi pengosongan ditunda dengan dalih masih ada upaya hukum yang diajukan untuk melawan permohonan eksekusi dan masih ada tamu hotel. Proses eksekusi dilakukan oleh Bank Victoria dan PT Tunas Unggul Lestari selaku pemenang lelang. PT Mas Murni Indonesia selaku termohon eksekusi merupakan pengelola Hotel Garden Palace memiliki hutang terhadap Bank Victoria hingga terjadi kredit macet selama kurang lebih 1 tahun. Karena tidak mampu membayar dengan jaminan objek eksekusi yakni Hotel Garden Palace, jaminan pun dilelang oleh bank. PT Tunas Unggul Lestari keluar sebagai pemenang lelang dengan nilai 217 miliar rupiah, kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Oh, ini tidak ada kaitannya sama pilot karena tidak jadikan butuh pilot. Makanya tadi ada lawyernya si termohon mengatakan butuh pilot itu salah. Ini tidak masuk dalam butuh pilot. Iya. Artinya apa? Mater batinnya apa? Ya karena dia macet nggak bayar. Jadi kalau gini, kita hormatilah, kita lebih baik dengan damai. Kalau memang sudah ditentukan hukum ini final, jekrek tanggalnya, ya kalau sudah tanggal ya jangan saklek. Ini akan timbul chaos, yang di dalam juga nggak mau ini. Setelah 30 menit, petugas kepolisian dan pihak jurusita berhasil masuk ke dalam Hotel Bintang 4 untuk melakukan pengosongan. Sementara aksi penghadangan dibubarkan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan.